Lembaga Keuangan Mikro. 1. Pengertian lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro atau yang disebut dengan LKM adalah terjemahan dari microfinance yang merujuk pada penyediaan layanan keuangan untuk komunitas masyarakat berpenghasilan rendah dan berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Lembaga ini memberikan kredit mikro kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk mendukung usaha keluarga yang dikelola secara mandiri atau oleh kelompok masyarakat. Keuangan mikro sendiri mencakup aktivitas pengumpulan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala kecil dengan prosedur yang sederhana yang ditujukan bagi masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah dan diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil yang seringkali tidak memiliki akses ke layanan perbankan karena biaya transaksi yang tinggi yang dibebankan oleh bank. Sedangkan lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS adalah institusi yang memberikan layanan keuangan dalam skala kecil berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan terhadap riba, gharar atau ketidakpastian, dan masyir atau perjudian. Yang kedua ada jenis-jenis lembaga keuangan mikro. A. Lembaga formal. Lembaga formal adalah lembaga keuangan yang diakui secara hukum dan diatur oleh peraturan pemerintah dengan tujuan untuk memberikan layanan keuangan yang aman dan terjamin kepada masyarakat. Contohnya bank desa, koperasi simpanan pinjam atau KSP, bank perkreditan rakyat atau BPR, lembaga pembiayaan mikroasuransi, mikrobank syariah, koperasi produksi dan koperasi konsumen. B. Lembaga semi-formal. Lembaga semi-formal adalah institusi dengan regulasi yang lebih longgar dibanding lembaga formal, tetapi tetap memiliki legalitas. Contohnya LSM, yayasan, koperasi non-formal, program pemberdayaan masyarakat, dan lembaga keuangan mikro yang terdaftar namun tidak diawasi ketat. Lembaga ini melayani masyarakat yang kurang terlayani oleh lembaga formal. C. Lembaga informal. Lembaga informal adalah lembaga yang tidak terstruktur dan tidak diatur pemerintah, seperti rentenir, arisan, pelepas uang, KSP tidak terdaftar, pinjaman antar tetangga, dan lending circle. Mereka memberikan pinjaman dengan syarat yang tidak mengikuti aturan keuangan resmi. Adapun yang ketiga, peran dan fungsi lembaga keuangan mikro. Berikut beberapa aspek penting terkait fungsi dan peran LKM. Yang pertama ada penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Yang kedua program pendidikan dan pelatihan keuangan. Yang ketiga mendukung inovasi dan pengembangan kewirausahaan. Yang keempat pengurangan kemiskinan. Yang kelima mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang keenam kontribusi terhadap stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir menyediakan pinjaman dengan syarat ringan. B. Hukum dan aturan dalam lembaga keuangan mikro. Hukum adalah produk ciptaan manusia yang membentuk standar moral dalam komunitas sebagai suatu proses pembangunan. Eksistensi hukum tidak terlepas dari beragam peristiwa atau kondisi sosial yang bersinergi antara satu sama lain. Yang pertama, undang-undang yang mengatur LKM. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Ini adalah undang-undang yang mendefinisikan lembaga keuangan mikro atau LKM dan menetapkan tujuannya untuk menyediakan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah melalui pinjaman mikro. Yang kedua, peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam mengawasi LKM. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memiliki peranan penting dalam mengawasi lembaga keuangan mikro atau LKM di Indonesia. Berikut beberapa aspek dari peran OJK dalam pengawasan LKM. Yang pertama, pengawasan over LKM. OJK bertugas melakukan pengawasan terhadap semua lembaga keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa LKM beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melindungi nasabah dari praktik yang merugikan. B. Perlindungan konsumen. OJK menyediakan mekanisme pengaduan konsumen yang mencakup penyiapan perangkat dan fasilitas yang memadai. C. Pengawasan integratif. OJK melakukan pengawasan integratif melalui Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang pengelolaan investasi atau SWI. D. Penelitian kasus. Dalam beberapa penelitian seperti yang dilakukan pada Baitul Ma'al wa Tamwil atau BMT, OJK juga mengawasi lembaga ini untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, aturan melindungi nasabah atau konsumen LKM. Ada beberapa poin penting terkait peraturan yang melindungi nasabah atau konsumen dari lembaga keuangan mikro di Indonesia. A. Regulasi OJK.
B. Keterbukaan informasi. C. Perlindungan data pribadi. D. Pengaduan dan penyelesaian sengketa. E. Edukasi dan literasi keuangan. F. Praktik usaha yang adil. Dan G. Kepatuhan terhadap hukum. C. Hukum bisnis dalam operasional lembaga keuangan mikro. Dalam ranah hukum bisnis, operasional lembaga keuangan mikro atau LKM di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. LKM bertujuan untuk menyediakan layanan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi individu berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro. Berikut adalah beberapa poin penting terkait hukum bisnis dan operasional LKM. A. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mendefinisikan, menetapkan asas, menjelaskan tujuan, serta mengatur pendirian, kepemilikan, perizinan, dan aktivitas usaha LKM. B. Perizinan dan pengawasan. LKM harus memproses izin dari OJK sebelum beroperasi. C. Kesehatan keuangan. Itu penilaian terhadap kesehatan keuangan LKM sangat penting meskipun banyak LKM tidak menghimpun simpanannya. D. Kepemilikan dan modal. Dan yang terakhir ada E. Rekomendasi untuk perbaikan. Baik, selanjutnya ada D. Tantangan hukum dalam operasional LKM. 1. Kendala hukum yang sering dihadap itu regulasi yang berubah. LKM harus beradaptasi dengan perubahan regulasi yang terjadi, yang terdapat mempengaruhi operasional mereka. B. Ketidakpahaman terhadap hukum. Banyak pengelola LKM yang tidak sepenuhnya memahami hukum yang berlaku, sehingga dapat mengakibatkan pelanggaran yang tidak sengaja. C. Pengawasan yang kurang efektif. Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang dan menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan praktik yang tidak sesuai dengan hukum. 2. Peran penting dalam pengawasan dan pengembangan LKM. Pengawasan reguler. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap LKM untuk memastikan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku. B. Pemberian pelatihan dan pembinaan. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk pelatihan kepada pengelola LKM agar mereka memahami hukum dan regulasi yang berlaku, serta cara mengelola LKM secara efektif. C. Pengembangan kebijakan. Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan mendukung pengembangan LKM terhadap penyediaan akses ke sumber daya dan pembiayaan. E. Contoh kasus hukum terkait lembaga keuangan mikro. Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta. Awal kasus KSP Indosuria pertama kali dilaporkan ke Bareskrim Polri pada tahun 2020. Pada 24 Februari 2020, beberapa nasabah menerima surat dari Koperasi Indosuria bahwa uang mereka tidak bisa dicairkan. Dana tersebut baru dapat diambil 6 bulan hingga 4 tahun bergantung pada nominal aset under management. Pada 7 Maret 2020, para nasabah menerima pemberitahuan via pesan singkat bahwa nasabah dapat menarik tabungannya mulai 9 Maret 2020 dengan batas pengambilan 1 juta per orang. Perkembangan kasus. Pada 12 Maret 2020, nasabah bertemu dengan pihak KSP dan diminta memilih opsi pembayaran yang diinginkan. Isu soal KSP Indosuria sempat mereda tetapi kembali muncul pada Juni 2021. DPR RI memanggil Kementerian Koperasi untuk membahas kasus tersebut. Terungkap bahwa KSP Indosuria telah mengalami gagal bayar dan masuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Putusan pertama jatuh pada 17 Juli 2020. Kemudian ada proses banding dan PKPU sudah diputuskan pada akhir Desember 2020. Sidang dan putusan. Pada 24 Januari 2023, Hakim Ketua PN Jakarta Barat, Syafruddin Ainur memvonis bebas terdakwa Henry Surya sebagai bos KSP Indosuria atas seluruh dakwaannya menggelapkan dana nasabah. Putusan ini menuai kecaman dari publik. Tindakan pemerintah. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan bebas dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap kasus penipuan dan penggelapan dana KSP Indosuria. Pemerintah juga akan melaksanakan putusan PKPU untuk mengambil aset milik KSP agar dapat dibagikan kepada anggota. Pemerintah akan memohon pengertian DPR untuk mempercepat revisi UU Koperasi. Dampak kasus. Kasus KSP Indosuria merugikan 23.000 nasabah dengan nilai total 106 triliun rupiah. Banyak korban mengalami stres bahkan hingga meninggal dunia.
Kasus KSP Indosuria merupakan kasus penipuan terbesar di Indonesia yang telah merugikan banyak nasabah. Putusan bebas terhadap Henry Surya menimbulkan kekecewaan dan kemarahan publik. Pemerintah sedang berupaya untuk mengambil aset milik KSP dan menuntut keadilan bagi para korban. Kesimpulannya yaitu, Lembaga Keuangan Mikro atau LKM adalah terjemahan dari microfinance yang merujuk pada penyedia layanan keuangan untuk komunitas masyarakat berpenghasilan rendah dan berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jenis-jenis lembaga keuangan mikro ada 3, yaitu formal, semi-formal, dan informal. Lembaga keuangan mikro berperan penting dalam pembiayaan UMKM, mendukung kewirausahaan, serta mengurangi kemiskinan sambil berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Hukum bisnis yang mengatur operasional lembaga keuangan mikro di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 yang menetapkan tujuan, kepemilikan, dan perizinan LKM. Meskipun regulasi sudah jelas, banyak LKM beroperasi tanpa izin karena kesulitan dalam memenuhi persyaratan dan kurangnya pengawasan. Selain itu, tantangan seperti perubahan regulasi, pemahaman hukum yang rendah, dan pengawasan yang kurang efektif dapat menghambat kinerja LKM.